keberhasilan banyak ditentukan sejak awal, yaitu pada pemilihan bibit. Bibit yang bagus akan menghasilkan tanaman yang sehat, buah yang manis, serta bernilai jual tinggi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang pertama yaitu pilih varietas unggul. Gunakan benih melon dari varietas yang unggul yang sudah terbukti cocok untuk hidroponik. Yang kedua yaitu perhatikan sertifikasi benih. Hindari benih tidak jelas asalnya karena bisa membawa penyakit. Yang ketiga yaitu uji kualitas benih. Kita bisa lakukan uji benih dalam merendam benih di air hangat 40-50 derajat Celcius selama 30 menit. Benih yang baik akan tenggelam, sedangkan yang jelek biasanya mengapung. Kriteria fisik benih yang baik yaitu ukurannya sama dan tidak keriput, warna benih cerah, tidak kusam atau hitam, tidak pecah, tidak berjamur, tidak berbau. Pengolahan tanah untuk penanaman melon. Yang pertama dilakukan pembajakan tanah. Pembajakan tanah berguna agar tanah menjadi lebih halus dan gembur. Selain itu, pembajakan dilakukan agar tanaman-tanaman pengganggu ikut hancur. Yang kedua, yaitu pembuatan beddingan. Pembuatan beddingan dilakukan agar ketika hujan turun, air akan mengalir ke dalam beddingan dan tidak membanjiri melon yang ditanam. Ukuran beddingan sendiri yaitu lebar 100 cm dengan panjang sesuai kebutuhan masing-masing. Sedangkan untuk ukuran beddingan sendiri kurang lebih 20 cm dengan jarak beddingan yaitu 50 cm. Yang ketiga yaitu pemupukan. Sebelum dilakukan pemupukan dasar, sebaiknya dilakukan pengecekan pH tanah terlebih dahulu. Jika pH tanah kurang dari 5, maka pemberian dolomit atau kapur pertanian wajib dilakukan dengan takaran 2 ton per hektar. Pemberian dolomit di tanah beddingan dilakukan 2-3 hari sebelum pemupukan dasar. Pemberian pemupukan dasar yaitu berupa pupuk kandang atau kompos dengan penambahan zat A, KCl, dan SP36 250 kg untuk setiap hektarnya. Lalu campurkan pupuk tersebut dan ratakan dengan tanah beddingan. Yang keempat yaitu pemasangan mulsa. Pemasangan mulsa dilakukan untuk menjaga kondisi tanaman agar tanah tidak terlalu lembab serta untuk mengoptimalkan proses fotosintesis. Penutupan beddingan dilakukan dengan menggunakan plastik mulsa berwarna hitam perak. Bagian hitam menghadap ke tanah, sedangkan bagian perak menghadap ke atas. Lalu, pembuatan lubang dilakukan dengan jarak antar baris yaitu 60 cm dan antar lubang dalam satu baris kurang lebih 50-60 cm. Penutupan mulsa dilakukan maksimal 2 hari sebelum penanaman. Sebelum ditanam di lahan, benih disemai terlebih dahulu di polybag kecil atau tray semai berisi media campuran tanah dan kompos. Penyemaian berlangsung selama 7-10 hari, hingga bibit memiliki 2-3 helai daun sejati. Lubang tanam dibuat pada mulsa dengan jarak tanam yang sudah ditentukan. Bibit yang sehat dipindahkan ke lubang tanam dengan hati-hati. Penanaman sebaiknya dilakukan sore hari untuk mengurangi stres pada tanaman. Pemeliharaan tanaman dilakukan agar tanaman tumbuh sehat, produktif, dan menghasilkan buah berkualitas. Tahapan umum meliputi pemupukan, pemangkasan, pengendalian gulma, monitoring kesehatan tanaman. Pemeliharaan khusus budidaya OPT yaitu organisme pengganggu tanaman. Hama utamanya yaitu kutu daun, kutu putih, dan lalat buah. Cara pengendaliannya adalah secara mekanis, biologis, dan kimiawi. Penyakit utamanya adalah CVPD, busuk akar, embun jelaga, dan bercak daun. Cara pengendaliannya adalah perbaiki drainase agar tidak lembab berlebihan. Penyiraman, tanaman lemon memerlukan kelembapan tanah cukup tetapi tidak tergenang. Irigasi, bisa memakai irigasi tetes agar efisien dan menjaga kelembapan stabil. Karena genangan dapat memicu busuk akar. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada panen dan pasca panen melon terutama. Nah, pada umumnya panen dilakukan ketika buah melon berumur sekitar 75 hari setelah penanaman bibit atau sekitar
3 bulan setelah benih ditanam. Nah, penanaman dapat dilakukan ketika buah melon menunjukkan tanda-tanda retak di bagian pangkal. Yang kalau misalkan kan buah melon gini ya. Nah di sini ya gitu. Nah, habis itu hal ini sejalan dengan pendapatan Shakir El-Ad 25. Nah, aku mencari di jurnal dan aku ngambil di sini ya, guys. Nah, yang menyebabkan bahwa penanaman dilakukan saat melon berumur atau berusia sekitar 70 hari. Ketika ukuran buah sudah membesar dan serat jalan pada permukaan kulit buah mulai tampak kasar. Jadi kalau misalkan masih kecil itu nggak boleh dipanen ya, karena ya gak enak juga. Jadi harus menunggu harinya biar enak, biar seger, biar manis terutama. Nah, proses pemetikan buah melon dilakukan secara manual ya guys, dengan menggunakan gunting khusus melon atau buah melon, tangkai buah pokoknya. Pemetikan sebaiknya dilakukan pada pagi hari untuk menghindari paparan sinar matahari yang terik. Jadi kalau misalkan siang itu nggak memungkinkan kayak mungkin nah yang di sini itu ditulis di pagi hari bagusnya. Jadi jangan siang hari gitu. Panas juga kan. Jadi jangan. Nah, habis itu mengenai sinar matahari yang terik dan mengurangi laju penguapan. Habis itu yang dapat mempercepat pematangan dan pembusukan buah. Jadi mendingan pagi sih ya guys. Pada saat pemetikan, buah melon dipegang dengan hati-hati agar tidak terjatuh. Jadi kalau misalkan terjatuh itu otomatis itu benyek gitu, jadi nggak enak ya. Terus kemudian tangkai dipotong pada jarak sekitar 3-5 cm. Jadi jangan asal-asalan gitu motong buah melon di pasca panen. Di bagian tanggal buah, pemotongan tangkai buah sebaiknya dilakukan pada jarak sekitar 1,5 sampai 2 cm itu bisa. Di pangkal buah menggunakan gunting panen yang sudah disterilkan. Jadi nggak sembarangan gunting gitu kayak gunting biasa gitu, nggak, takut guntingnya rusak juga kan. Pemotongan harus dilakukan dengan hati-hati agar ujung tangkai tidak tajam, karena ujung tangkai yang runcing dapat merusak buah lain selama pengemasan. Keberadaan tangkai pada buah melon yang dipanen juga berperan penting dan memperpanjang masa simpan buah melon. Jadi panen dan masa panen buah melon itu harus hati-hati dalam gunting, terutama gunting itu nggak boleh asal-asalan, takut rusak dan takut merusak buah yang belum matang gitu. Nah, dilakukan sebaiknya di pagi hari. Kalau di siang hari itu karena panas ya, takut buahnya nggak bagus gitu kan, karena kan terik. Terus kalau malam itu kan bukan waktunya panen ya guys, jadi sebaiknya dilakukan pada pagi hari, jangan di siang hari.